Oke, rekan-rekan, jadi ini adalah part keempat ya. Jadi kita setelah sudah renew ECM, kita akan coba daftarkan yang tadinya ECM ini memiliki ID ECM 123456789. Sekarang kita akan daftarkan menggunakan remote dan SCU yang berbeda dengan ID ini. Dan ID-nya nih, kelihatan ya. 260979355. Nah, nanti ID-nya adalah ini, adalah ID SCU. Kemudian SCU-nya kita pakai K1Z ya, K1Z. Padahal tadi kita pakai K2F. Jadi sepengalaman saya, sesama 21 pin bisa ya. Nanti kita coba buktikan apakah bisa atau enggak. Kalau pepet bisa, tapi baiknya ya tetap ganti dengan sesuai kode yang tertera gitu aja ya, biar nggak terjadi kesalahan. Nah, untuk prosesnya sendiri, setelah kita renew, kita akan coba daftarkan. Kita masuk ke keyless. Nah, di sini special remote, kita masuk ke Honda Test K ya. Jadi Honda Test K, kita matikan dulu remote-nya. Kita nyalakan. Modulnya sudah nyala. Di posisi Honda Test K ini, teman-teman nanti diarahkan untuk melakukan pengujian remote-nya dulu ya, supaya lampu sematinya nyala, selain white nyala, lalu kita nanti kontak on ya. Kita matikan dulu posisi kontaknya. Oke, kalau sudah begini, kita tekan OK aja di sini. Pas posisi Honda Test Key, kita tekan OK. Harus on remote ya, harus dia minta on remote. Ini hijau, kita hijau dulu. Oke, sudah hijau. Kita tekan OK. Oke, sudah terkonek ya. Lalu kita kontak on. Nah, ada buzzer bunyi panjang 3 kali, itu proses pendaftaran remote baru ke sini. Jadi bukan remote baru, ID baru. Jadi sorry ya, 3 kali bip panjang artinya SCU mendaftarkan ID ECM yang baru ke ECM yang sudah kita renew. Nah, nanti ID-nya berapa? ID-nya ini yang ada di SCU ini akan masuk ke sini. Nah, kalau sudah gitu, tadi kan full pump nggak nyala, kita matikan dulu. Terus kita nyalakan lagi. Nah, full pumpnya nyala. Artinya SCU dan ECM itu sudah terhubung dan terkoneksi dengan baik dan benar. Lalu bagaimana seandainya kita kembalikan SCU ini ke SCU yang lama? Nah, itu ya, pertanyaan ini kan muncul kayak gitu. Kita coba dulu, kita matikan modul. Dari sini mau modul dimatikan, kita matikan kontak dulu. Kontak matikan, modul matikan. Kemudian kita ganti ke SCU yang lama. Kita siapin dulu ya. Ini kan SCU-nya K1Z nih. Kita ganti ke K2F. Oke, SCU-nya sudah kita ganti ke SCU K2F. Nah, K2F atau K2S sudah kita masukkan. Terus ini remote-nya, ini kita matikan ya. Nah, ini sudah nggak pakai karena ini K1Z. Kemudian ini tadi untuk SCU yang K1Z ini kita taruh sini dah. Nah, dah kita siapkan yang SCU yang punya K2F. Kita matikan dulu. Nyalakan modul. Udah nyala ya, nih. Nyalakan modul, kemudian kita masuk ke tes K ya, Honda tes K. Nah, belum connect, remote-nya kita nyalakan dulu. Connected good, nyala. Kemudian kita kontak on. Panjang, pendek, pendek, panjang. Nah, itu indikasi bahwa ID-nya itu nggak sama. Full pumpnya juga nggak nyala tuh. Nah, nggak nyala kan? Itu artinya ID ECM yang ini dengan yang ada di SCU itu nggak sama. Nah, seandainya kita baca ID-nya, kemudian kita gunakan untuk daftar remote baru, juga tidak bisa karena ID-nya berbeda. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara supaya ID-nya ini menjadi sama dengan SCU ini? Ya, kita tinggal renew. Atau seandainya kita punya kasus nih, ECU
kita baca ID-nya, lalu kita mau daftarin ke SCU ini, remote baru. Kita coba kayak gitu ya. Jadi kita mau baca ID ECM ini menggunakan tools ini. Oke, kita coba ya. Kita turun, cari. Kita kembali ke menu utama, Honda, kemudian keyless. Kita baca ID. Kita pakai K2S. Kita on kan, sudah modulnya off. Posisi modul off, kemudian kita oke. Kita on kan. Kita oke. Kalau gagal, kita tinggal off aja ya. Off, on gitu aja. Off, on. Nah, ID-nya jadi 260979355. Jadi ID-nya punya K1Z ini. Nih. Jadi berhasil ya tadi kita daftarin. Sekarang masalahnya kita mau baca ID ECM ini. Setelah kita baca, kita mau daftarin remote baru ke SCU ini. Ya kan? Kita coba nih. Kita langsung input otomatis. Setelah itu, seperti biasa, kita lakukan proses pendaftaran. Ya. Bentar. Kita ulangi. Maaf, ini belum tak matikan tadi kontaknya. Kita ulangi. Harusnya kontak ECM-nya kita off-kan atau kita lepas saja. Honda, keyless, baca ID, K2S, off kontak, di sini off, di sini off. Oke, on kontak, oke. Nah, ID-nya ini kita input otomatis. Nah, posisi kontak di sini kita offin dulu. Offin dulu ya. Offin dulu. Nah, ini ID-nya. Terus kita off, kita on kan. Untuk modul SCU-nya ini restart. Kita nyalakan. Terus kita geser. Kita proses pendaftaran ID ECM yang barusan kita dapat ini ya. Nah, ini kan udah jalan nih. ID ECM yang barusan kita baca dari SCU ini itu kan tidak sama dengan ID yang ada di dalam sini. Kita asumsikan bahwa ECU ini memang bawaannya ini, tapi ID-nya di sini setelah kita baca lewat kalen ternyata tidak bisa digunakan untuk daftar remote. Berarti ID itu sudah nonaktif. Nah, nanti kita akan ada solusi untuk registrasinya seperti apa. Ya, kita lihat dulu seperti apa kalau seandainya dia tidak aktif ID ECM dan tidak bisa digunakan untuk daftar remote. Ketika ID-nya sudah sampai ke 9, itu harusnya solenoid nyala, tapi nanti tidak akan nyala karena ID itu bukan ID aktif yang ada di SCU. Jadi nggak bisa untuk mendaftar remote baru. Itu ya teman-teman ya. Jadi ciri-cirinya kayak gitu. Ini ID terakhir. Nah, kedip-kedip. Tapi di sini nggak nyala. Harusnya kan ini menyala. Ya. Dan ini nggak nyala. Berarti ID-nya itu nggak aktif. Kalau ID-nya nggak aktif, kita harus aktifkan lagi. Tools ini bisa nggak? Bisa. Nanti kita akan jelasin di video selanjutnya. Terima kasih.